warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifah Hoiriah Nasution dari kelas 2023A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis morfem dan apa itu morfem. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna, dan morfem merupakan istilah yang ada dalam tataran linguistik, khususnya ilmu yang bernama morfologi. Morfem merupakan komponen pembentuk kata, baik dalam bentuk kata dasar maupun dalam pembentukan kata turunan. Morfem berperan penting dalam memahami struktur dan arti kata dalam sebuah bahasa. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis morfem. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah unit bahasa yang memiliki makna dan bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Contoh dari morfem bebas adalah kata meja. Kata meja dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata dan memiliki makna yang jelas tanpa harus memerlukan tambahan morfem lainnya. Dan contoh lain dari morfem bebas seperti makan, sapu, minum, kipas, duduk, pergi, turun, dan buku. Dan yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem terikat adalah unit bahasa yang tidak memiliki makna secara mandiri. Dan supaya morfem terikat ini memiliki makna, maka morfem ini harus digabung dengan morfem lain. Contoh dari morfem terikat seperti menambahkan ter pada awal kata. Seperti kata jatuh. Awalnya kata jatuh tidak memiliki makna dalam morfem terikat. Akan tetapi ketika awalan ter ditambah pada kata tersebut, maka menjadi terjatuh yang memiliki makna. Contoh lain dari morfem terikat seperti menambahkan awalan tidak pada awal kata, yaitu tidak ada, tidak pernah, tidak akan, dan tidak sedap. Dan selanjutnya yaitu menambahkan akhiran kan seperti lakukan, satukan, siapkan, berikan. Dan selanjutnya yaitu morfem berdasarkan keutuhannya. Morfem berdasarkan keutuhannya terbagi dua. Yang pertama, morfem utuh. Morfem utuh adalah bagian dari kata yang tidak dapat dibagi lagi menjadi morfem yang lebih kecil. Morfem ini dapat berdiri sendiri sebagai kata dalam bahasa tersebut. Contohnya adalah buku, yang terdiri dari satu morfem utuh. Kata buku tersebut tidak dapat dibagi lagi menjadi morfem yang lebih kecil karena morfem ini memiliki makna yang berdiri sendiri. Contoh lain, morfem utuh seperti laut, kursi, meja, pergi, putar, dan mundur. Dan yang kedua yaitu morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang dapat dibagi menjadi morfem-morfem yang lebih kecil dengan makna yang tetap atau berkaitan dengan makna keseluruhan kata tersebut. Contohnya adalah permainan yang berdiri dari 3 morfem, yaitu per, main, dan an. Kata main tersebut adalah morfem utuh, sedangkan per dan an merupakan satu morfem yang terpisah atau terbagi, dan keduanya merupakan satu morfem yang saling berkaitan dalam membangun makna kata permainan. Contoh lain dari morfem terbagi seperti mengerikan, membacakan, kesatuan, perselisihan. Dan selanjutnya yaitu morfem berdasarkan maknanya. Morfem tersebut juga terbagi dua, yaitu yang pertama morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang memiliki makna leksikal atau makna kata yang dapat ditemukan dalam kamus. Morfem ini memberikan makna utama dalam pembentukan kata. Contohnya seperti ber dalam kata berlari, meng dalam kata mengajar, atau pem dalam kata pemimpin. Morfem-morfem ini memberikan makna seperti aksi, perbuatan, atau pemilik terhadap kata yang membawa morfem tersebut. Dan yang kedua yaitu morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak memberikan makna leksikal atau makna kata yang dapat ditemukan dalam kamus. Morfem ini juga sering disebut sebagai morfem gramatikal atau afiks. Morfem ini lebih berfungsi sebagai penanda gramatikal untuk mengubah struktur atau bentuk kata. Contohnya adalah morfem seperti me dalam kata membaca,
Di dalam kata dibenarkan atau ter dalam kata terbuka. Morfem-morfem ini memberikan makna gramatikal seperti pengaktifan, pasifisasi, pelakuan, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah unit dasar dalam linguistik yang memiliki makna gramatikal atau leksikal dalam diucapkan dengan satu kata hembusan. Morfem segmental meliputi konsonan, vokal, dan digraf dan digraf. Vokal dan digraf. Dan morfem segmental merupakan fonem yang dapat dibagi. Contohnya seperti raja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi raja atau raja. Morfem suprasegmental juga dikenal sebagai tanda-tanda prosodik. Tanda-tanda prosodik yaitu unit dasar dalam linguistik yang memberikan informasi tambahan terkait intonasi, tekanan, durasi, dan ritme dalam ucapan. Morfem suprasegmental melibatkan aspek yang melampaui segmen bunyi individual. Contoh morfem suprasegmental termasuk aksen, nada, dan penekanan kata dalam frasa atau kalimat. Misalnya dalam kata sepatu. Tekanan yang diberikan pada suku kata pa menghasilkan penekanan pada suku kata tersebut. Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai jenis-jenis morfem dan apa itu morfem. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.